Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke DPP, ke Mahkamah Agung, itu yang pertama. Yang sebelumnya kan itu riwayat diri, apa segala macam, SK, DPP, SK, biasalah itu formalitas. Tapi inti pokoknya sebagai ketua DPP, ya sebagai ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut, ya sesuai dengan pertimbangan hukum supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih. Itu. Yang kedua, ya yang kedua adalah kapasitas saya sebagai menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Paling kan itu nggak ada yang profesional, penyidik sangat profesional, ya menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai ketua DPP, ya. Kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku. Itu saja, ya. Berapa pertanyaan tadi Pak diajukan oleh? Ya itu kan pendidikan di mana, kemudian mengapa timbul surat tersebut. Ya saya jelasin sebagai ketua DPP. Sebagai menteri kemarin ada info soal Harun udah di Indonesia atau masih di luar negeri Pak? Kan itu dia masuk tanggal 6, keluar tanggal 7. Keluar tanggal 7 masuk tanggal 6. Masuk tanggal 6 keluar tanggal 7. Dan baru belakangan keluar pencekalan. Itu aja, nggak ada paling turunan-turunan yang follow up. Maksudnya kan udah selesai lama karena banyak demo. Nggak bisa keluar kita. Pak, ya. Dalam pertanyaan itu sempat ada pertanyaan terkait dengan keberadaan Harun Masiku nggak sih Pak ke Bapak? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tahun berapa dan bulan apa ya Pak? Ya 2020. Iya. Oke? Ya. Hujan. Kiri Pak. Artinya sudah lebih dari 7 jam, Saudara. Ex-Menkumham Yasona Lawli menjalani pemeriksaan di Gedung Merah-Putih KPK, diperiksa terkait dengan kasus yang menyeret Harun Masiku. Dan sudah keluar, tadi Yasona Lawli menyampaikan apa saja yang ditanyakan oleh penyidik kepada dirinya. Bicara soal perburuan Harun Masiku, kita sudah bersama dengan ex-penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat petang, Mas Yudi. Ya, Ibrahim. Selamat malam, selamat petang Mas. Mas Yudi, halo. Ya, halo. Baik. Mas Yudi, hari ini ex-Menkumham Yasona Lawli diperiksa, tapi pertanyaan besar kita adalah bagaimana sejauh ini Anda melihat perburuan Harun Masiku? Mengapa begitu susah? Hampir 5 tahun nih Mas Yudi. Ya, tentu kalau bicara sulit dan susah memang setiap kasus itu berbeda-beda ya Mas, kesulitannya. Namun kalau melihat bahwa sekarang KPK di bawah komando dari Kasatgas Penyidikan Harun Masiku yang baru ditunjuk ya, yaitu Rosa Purbobekti, saya pikir mereka sudah mulai masuk ke area untuk bisa mendapatkan Harun Masiku. Kita tahu bahwa ketika misalnya mereka sudah melakukan penggeledahan, mereka pun memanggil saksi, ya kita tinggal tunggu saja hasilnya seperti apa. Yang kita harapkan sebenarnya kan bukan permasalahan gaduh dan tidak gaduhnya ya, tetapi permasalahan kapan KPK mempunyai target untuk bisa menangkap Harun Masiku. Yang kita tahu kan 5 tahun lebih ini Mas, Harun Masiku tidak ketangkap, tentu jejaknya akan semakin sulit untuk ditemui. Saya paham bahwa penyidik tentu sudah banyak menggunakan taktik ya, misalnya
membuntuti keluarganya, follow the family, ataupun melalui follow the transaksi keuangan ya, follow the money-nya. Follow money. Seperti itu, Mas. Oke, ketika Anda dulu di KPK, tantangan memburu Harun Masiku apa sih? Apakah sama dengan saat ini? Ya, saya pikir saya ketika itu kan tidak diberikan tugas untuk menangkap Harun Masiku ya, namun sebenarnya pada saat bersamaan tim saya juga mampu kok untuk menangkap ada 4 buronan saat itu ya, dengan berbagai macam kasus yang kita tahu kasusnya ada besar-besar dan melibatkan konglomerat dan pejabat tinggi di negara ini. Jadi ini yang saya sangat herankan, Mas. Harun Masiku kan kasusnya adalah kasus yang menurut saya agak receh ya. Hanya 600 juta suapnya, kemudian hanya terkait ingin menjadi anggota DPR. Artinya tidak tersangkut dengan kerugian keuangan negara, tapi pun dan Harun Masiku juga bukan orang yang menurut saya adalah orang yang mampu untuk membiayai pelariannya. Ya, yang saya pahami kalau dari biaya pelarian para koruptor bisa jadi biaya selama 5 tahun itu lebih banyak keluar dibandingkan dengan menyuapnya. Dan kemudian yang paling penting, yang krusial, Mas, sebenarnya kalaupun Harun Masiku keluar, hukumannya pasti ringan lah, hanya 1 tahun atau 2 tahun. Kalau Anda menyebutkan ini adalah kasus receh, tapi begitu sulit KPK untuk bisa memburunya, menangkapnya, apakah Anda melihat ada unsur politis di sini? Ya, kalau misalnya unsur politis itu kan sebenarnya sudah ada lah. KPK kan sering menangani banyak kasus korupsi melibatkan menteri, melibatkan ketua umum partai, melibatkan anggota DPR, sekjen partai, dan lain sebagainya. Tentu tuduhan-tuduhan politis akan selalu ada. Namun KPK mampu untuk bisa bertahan dari serangan badai bahwa mereka adalah pesanan, ya kan, hanya untuk ketika sedang ada ramai kasus, kemudian kasus ini naik, itu kan mereka bisa untuk kemudian membantah itu semua ketika kasus ini tuntas. Permasalahannya adalah kasus ini tidak tuntas, dan saya melihat permasalahan lebih krusial adalah yang ada di internal KPK. Ya, misalnya sebelumnya waktu Firly Bahuri menjadi ketua KPK, gagal dia, ya kan, menangkap Harun Masiku. Dan saat ini ketika kemudian mulai digas lagi, ya ini akan berbenturan dengan kok belum ketangkep juga Harun Masiku, padahal sudah terlalu lama. Bahkan ini 3 tahun imigrasi pencekalan Harun Masiku sudah habis dari 2021 dan tidak diperpanjang. Sempat bersurat juga imigrasi ke KPK. Bagaimana Anda melihat soal ini? Ya, tentu inilah yang kemudian menurut saya menjadi salah satu dinamika dalam mencari Harun Masiku. Ingat sebelumnya, Mas, KPK juga merilis, ya kan, foto-foto ya terkait katanya foto Harun Masiku yang baru, ya, yang terbaru. Saya pikir, lu ngapain dirilis seperti itu? Kalau misalnya sudah ditemukan jejak, segera saja tangkap. Termasuk wakil ketua KPK, salah satu pimpinannya itu Alexander Mawata mengatakan bahwa dalam waktu seminggu gitu kan akan ketangkap, ya kan, disampaikan ke publik dan kemudian diralat. Ini maksudnya apa? Ini foto itu dari mana ya? Kok KPK juga artinya bisa mendapatkan informasi detail dengan foto kondisi Harun Masiku seperti itu, dan apakah ini tandanya masih di Jakarta, Mas Yudi? Ya, itulah, Mas. Saya pikir harusnya kan agak lebih ini ya, agak lebih wisdom lah, agak lebih bijaksana lah. Ya kan, ketika misalnya mengeluarkan rilis, termasuk kok sebelumnya kan kita tahu, Mas, terkait dengan mobil, ya kan, disebutkan ketemu mobil Harun Masiku, yang ngapain disampaikan kepada publik, padahal mobil itu sudah terparkir semenjak saat OTT. Jadi memang gimmick-gimmick seperti ini yang menurut saya tadi saya katakan, sebenarnya di internal KPK lah yang bermasalah. Akhirnya ketika kemudian ini ada tuduhan politis, ini adalah tuduhan pesanan, misalnya terkait dengan konstelasi ada oposisi koalisi, saya pikir itu wajar saja. Tapi saya pikir, sekali lagi, saya percaya bahwa AKBP Rosa Probekti akan profesional, akan fokus pada penegakan hukum, tegak lurus pada aturan. Cuman masalahnya, ya ini KPK sedang diburu waktu nih. Ini pimpinan sekarang sudah mau berakhir, yang baru akan akan menjabat. Dan apakah Harun Masiku ini akan ketangkap dalam waktu Jumat ya, kalau nggak salah tanggal 20, akan ada setijab atau tidak? Kalau tidak, tentu ini akan menjadi beban bagi pimpinan KPK yang baru. Seperti itu, Mas. Baik, Mas Yudi Purnomo, terima kasih untuk waktunya di Breaking News Kompas TV pasca pemeriksaan Yasona Lawli di KPK terkait kasus Harun Masiku. Breaking News Kompas TV kami akhiri. Kompas Petang akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami, saudara. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum.